Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita boleh berjumpa lagi dan kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya punya kerinduan karena beberapa kali banyak orang bertanya tentang kematian. Dan sejujurnya seringkali kita itu bingung dengan banyak statement, banyak pernyataan. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah misteri. Karena sejujurnya kita takut dengan yang namanya kematian. Karena kita tidak memiliki gambaran tentang apa yang terjadi pada waktu kita mati. Ada juga beberapa orang yang bertanya, apakah bisa orang mati bisa berkomunikasi dengan kita yang masih hidup? Nah, kejadian ini sering terjadi dan kita dengar di sekitar kita. Lalu apa yang Alkitab katakan tentang kematian orang percaya? Nah, Alkitab dengan jelas kita boleh baca dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-15. Dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dan bukan hanya itu saja, Wahyu mengatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus, Alkitab mengatakan berharga di mata Tuhan dan dikatakan berbahagia. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir pada waktu kita mati di dalam Yesus. Nah, yang kedua, seringkali kita mendengar bagaimana apakah kita bisa ke surga. Nah, satu ayat yang saya boleh bawa dalam Lukas pasal 16 ayat 23, cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Ayat ini berkata, orang kaya itu mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini menunjukkan ada perbedaan tempat orang yang mati dalam Tuhan dengan orang yang mati di luar Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan, ayat ini dengan jelas berkata, duduk di atas pangkuan Abraham. Yesus berkata di dalam Lukas 23 ayat 43, pada waktu Yesus di kayu salib bersama dengan seorang penyamun, Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan kata lain, pangkuan Abraham bisa juga disebut Firdaus. Satu tempat yang nyaman, satu tempat mengalami kebahagiaan, satu tempat yang mengalami damai sejahtera. Berbeda dengan tempat si orang kaya, di mana dia ada di tempat yang ada penderitaan dan aniaya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa pada waktu kita punya iman yang kuat di dalam Yesus, pada waktu kita meninggalkan bumi ini, kita tahu tujuan hidup kita, bahwa kita ada di pangkuan Bapak Abraham. Lalu bagaimana, apakah orang yang sudah mati bisa berhubungan dengan orang yang hidup? Di Lukas ini juga pada ayat ke-26 saya akan bacakan, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Artinya, orang yang sudah meninggal, baik itu di Firdaus
baik itu di neraka, sama-sama tidak bisa keluar dari tempat itu, bahkan ke tempat dunia kita. Jadi lalu siapa yang bisa dijumpai di bumi ini? Tentunya tidak lain adalah setan itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa roh orang mati tidak bisa keluar dari tempat mereka masing-masing dan tidak bisa kemana-mana, apalagi dengan kita. Nah, dan ayat ini dikuatkan sebagai penutup. Kita boleh lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat ke-7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita meninggal, roh kita kepada Allah, tempat yang Allah sediakan bagi kita. Jadi kesimpulannya, lewat firman ini, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan setiap hari, sehingga waktu kematian itu datang dalam hidup kita, ada kepastian bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.